Waalaikumsalam, Sampurasun. Selamat datang di Tanya-Tanya Bang Jai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Sampurasun. Selamat datang di Tanya-Tanya Bang Jai. Oke, kali ini di episode ketiga ya. Kita bukan kedatangan lagi lah. Kita mendatangi lagi kediaman seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru kita semua yang mewakili mungkinnya dari pahlawan-pahlawan yang sedang berjuang. Kita langsung tanya-tanya ke narasumber yang bersangkutan. Dengan ibu siapa, Bunda? Ibu Sari Mulyani, kalau nama asli. Nama asli. Kalau panggilan? Ismet. Ini sebelum jauh-jauh, kenapa Ismet? Soalnya dulu waktu SMP, yang lain kan rapi, seragam putih, biru, rapi lah. Ini pakai jaket di kelas, pakai gaun segini. Terus teman-teman tuh metas. Akhirnya jadi Ismet. Metal. Gitu. Tapi kok kenapa, Bunda jadi bisa? Kan dulu metal nih. Iya. Tapi sekarang kok jadi guru? Perjalanan hidup. Jadi dulu itu sebetulnya cita-cita pengen jadi polisi. Cita-cita. Terus ibu bilang, gak jadi polisi juga udah gini kayak cowok, apalagi kalau jadi polisi. Ini jadi guru. Guru tuh anggun, punya wibawa gitu. Akhirnya Walaupun terungkap nih. Terus ya gitulah pokoknya keinginan orang tua. Jadi sebenarnya jadi guru itu bukan cita-cita dari kecil. Bukan. Tapi sama sekali nggak ada ekspektasi masa depan bakal jadi guru gitu. Ini bagus nih, menarik. Jadi awalnya bukan cita-citanya nggak jadi guru tapi jadi guru. Tapi pernah nggak pun kepikiran atau pernah nemu murid yang kayak Bunda dulu? Wah sering. Akhirnya kuhukum karma berlaku. Makanya suka mikir gini, oh dulu tuh gue kayak gini ya. Sama Allah dikasih jalan. Nah, rasain lu. Guru begini nih. Di sambung, Cung, ada pertanyaan dari para netizen mungkinnya. Ya, kita mewakili dari netizen yang kemarin ada di gak julid tapi. Gak julid. Jadi kita nanti kemarin kita bikin hashtag tanya-tanya guru seputar guru. Nah, kemarin yang masuk pertanyaan silakan. ya. Cung. Yang pertama, apa yang melatar belakangi menjadi seorang guru? Nah, Tadi kita udah tadi bahas ya. Jadi dulu tuh orang tua mikirnya gini, kalau jadi guru selain tadi ya dari katanya enak tuh jadi guru mah, abis kuliah langsung jadi guru, langsung jadi PNS. Jadi kerja tuh langsung jadi PNS, ngajar langsung jadi PNS. Walaupun ya gitu deh. Berarti sekarang Bunda bukan PNS berarti? Bukan. Jadi ternyata kenyataan tuh gak seindah yang ada dalam bayangan orang tua ya. Jadi orang tua mikirnya sok kuliah, gak apa-apa 5 tahun. Iya. Dibiayain gitu ya, orang tua kerja keras. Habis itu kamu jadi PNS enak, dapat gaji gede gitu. Udah tua pensiun masih dikasih uang dari pemerintah. Ternyata tidak lulus kuliah tahu guru tuh ada 2 jenis. Jadi guru tuh ada 2 jenis ya. Yang 2 jenis ini apa, Bun? Nah, yang bukan jenis apa ya? Jadi jenisnya seperti makanan. Hewan. Jadi seperti gorengan, ada gehu. Dia tuh. Jadi ternyata ada dua kelompok lah gitu. Ada guru PNS yang memang abdi negara. Yang tadi dibayangkan, yang tadi sempat diekspektasi orang tua gitu. Itu yang diberi gaji oleh pemerintah, diberikan tunjangan, kemudian setelah pensiun dapat tunjangan juga. Yang satu lagi adalah guru non PNS atau yang orang kenal tuh guru honorer. Honorer. Jadi Bunda di sini sekarang menjadi guru honorer. Ya. Yang jauh dari ekspektasi ya. Jauh banget. Sampai hari ini 16 tahun masih guru honorer. Nah, ini kenapa Bun bisa sampai, kenapa nggak ada pernah kepikiran nggak Bun buat jadi PNS? Pasti dong, pasti. Semua guru yang ada di sekolah manapun, mau di negeri mau di swasta yang awalnya honorer pasti pengen jadi PNS. Siapa sih yang nggak mau jadi PNS? Dapat gaji lumayan, kemudian setelah tua punya dana pensiun, semua pasti. Ya ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Nah gitu. Jadi sebetulnya jadi guru itu
Betul ya Bu, secara pepatah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya mungkin. Mungkin. Nah, kita Soalnya kalau merasa diri pahlawan nanti tinggi. oh iya betul. Kayak yang lain. Iya. Jadi intinya guru itu ada bukan dua jenis tapi jadi ada dua Ya terbagi menjadi dua Ya, lah. terbagi jadi dua. Ada PNS, PNS yang ada tadi honorer. indah sekali, yang semua cita-cita waktu kecilnya pengen jadi apa, jadi guru. Iya. Karena bayangannya seperti itu, Iya. ternyata ada satu lagi yang namanya guru Honorer. PNS Honorer. atau guru honorer. Nah ini Honorer juga terbagi lagi loh. Oh, gitu? itu teh. Iya. Ada honorer K1. Itu tuh. wow, jadi bedanya kategori gimana Bu? 1, Oh. ada honorer K2, ada yang non kategori atau non K itu ya. Kalau K1 itu guru honorer yang diperbantukan oleh pemerintah di swasta. Nanti dia bisa diangkat. Jadi, Oh, Nah, honorer K2 itu guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Oke. Tapi dia kalau mau diangkat jadi PNS syaratnya harus mulai mengajar dari 2004. oh, Kalau di atasnya ya Nggak bisa, susah, nggak bisa, sulit ya. Sulit sih bukan nggak bisa. Hmm. Nah, satu lagi non kategori itu guru honorer yang mengajar di sekolah swasta seperti saya ini. berarti Bunda itu masuk klasifikasi yang Non ketiga. ya ketiga non kategori. Yang Bedanya apa tuh Bun? Misalkan ada syarat khusus kah atau memang ada ya ada seperti gimana ya namanya tuh? Kategori untuk masuk kategori itu teh kita harus ada syarat khusus kah atau gimana gitu? Enggak sih, cuman gini kalau mau menjadi K2 ya tadi kan syaratnya harus menghonor di negeri. Oh. Dengan nanti kalau mau diangkat PNS syarat harus 2004 boleh mengajar. Kalau misalnya Sekarudung enggak sih, misalnya ada lowongan di sekolah mana ya kita masuk. Bedanya antara K1 K2 dengan non kategori itu cuman di Gaji. ya Jadi Cuan, gaji, cuan. Dari cuan. semua karena cuan. Ini ada Iya, yang bertanya, bagaimana sesungguhnya kondisi guru honorer? kita bicara yang di mana nih? Yang di Kategori. kelas yang sekarang Bunda aja lah. Oke, Yang di non udah kategori. Karena yang Ya. kelas 1 K2 mungkin Ya, bisa dikategorikan punya harapan lah. ada harapan untuk bangkit. Walaupun harapannya terganjal undang-undang. Oh. Karena undang-undangnya kalau mau diangkat jadi PNS usianya harus 35 maksimal. Usianya maksimal 35, oke. Dan harus lolos tes ya tentunya ya. Oh, ada tes lagi. Ada dong. Oh. Sekarang Bunda umur berapa Bun? Aduh, Aduh. 35 sekian. Ada. Kayaknya sudah tidak memenuhi syarat itu. Tapi ada lah. Nah, kita tadi ya situasi Ya. apa? Kondisi Kondisi bagaimana? guru Kondisi honorer. guru honorer. Yang di swasta ya. Yang di swasta mungkin. Yang jelas ya kita digaji ya seadanya dari sekolah. Itu digajinya dari sekolah berarti Bang? Dari sekolah. Sekolah dari mana? Ya tentu ada yang dari yayasan, Oke. ada yang dari memang bos sekolah gitu, dana bos. Oke. Berapa rata-rata ya? Tergantung sekolah. Kalau yang sekolahnya kecil, ya bisa jadi 10.000 per jam. 10.000 per jam. Per jam mati ya. Oh iya Kalau iya iya. kalau jadi itu gini, ini mungkin banyak orang nggak tahu ya. Iya. Mengiranya gaji guru tuh 10.000 misalnya per jam, ngajarnya 12 jam satu Hmm. minggu. Berarti 12 kali 10 dikali 4 kan? Enggak. Oh. Jadi kalau misalnya dia mengajar 10 jam, Ya. honornya 10.000, berarti berapa? 100.000. Ya sebulan 100.000. Sebulan. Ya 100.000. Kalau misalnya 20.000, ya berarti 200.000. Ya. Tapi gitu. Pedih ya. Ternyata pedih ya. Tapi barokah loh. Oh, amin. Mungkin karena Bagi ilmu. iya ya gitu. Nah Dalam itu, itunya ikhlas. nah itu yang jadi kita makanya kita ngundang Bunda itu karena Bunda itu salah satu pejuang guru honorer mungkin di K3 ya Bun, yang sekarang Bunda. Ya di non berjuang. kategori bukan ketiga, disebutnya non kategori. Oh non kategori, non kategori. Sempat sih ikut beberapa kali yang kategori juga sih. Walaupun tidak memenuhi kualifikasi ya. Ya. Kayak waktu itu tahun 2017. Dikarenakan Usia. Usia. Waktu itu tahun 2017 masih 35 sih, masih ada harapan ya. Ada harapan. Saya kayaknya nih bisa nih. Itu ikut demo K2 di Jakarta bulan Maret. Tapi Oke. karena memang sulit ya untuk mengubah undang-undang itu sulitnya semudah orang Kembalikan ya laporannya. dengan demo bisa. Kalau menyangkut undang-undang sulit ya sudah. Itu terakhir ikut yang K2 ya, walaupun bukan K2 tapi mendukung teman-teman yang kategori 2. Oke. Banyak juga sih, ngapain sih kamu ikut-ikut demo Demo. kategori 2, kamu kan bukan. Tapi
hasrat berjuang untuk menuntut. Solidaritas. Karena mungkin Iya. sama-sama merasakannya. Oke. Jadi sebelum jauh-jauh nih, jadi kita kasih tahu dulu ini Bunda itu siapa. Iya. Jadi kita lupa tadi untuk memperkenalkan Bunda itu siapa ya. Ternyata Bunda ini bukan salah satu mungkin ya Bun, ketua Federasi Guru Honorer Madrasah. Begitu. Beliau ini memperjuangkan hak-hak guru honorer tentunya. Ya. Nah gitu. Jadi selain ketua federasi itu Bunda sebagai apa lagi Bun? Sebagai pengurus FKGH, Forum Komunitas. Bedanya apa tuh Bun? Kalau FGHM, M-nya jelas ya, madrasah. Iya. Berarti Dari- guru-guru yang yang- mengajar di bawah Kementerian Agama. Oke. MPS, ya Kemenag, MA, RA, MI. Kalau FKGH bisa sih ke madrasah juga gitu, tapi Oh, lebih juga spesifik. mencakup yang umum, Oke. SD. Nah gitu. Jadi luar biasa ini Bunda ini salah satu pejuang Penjuang. pahlawan Bu. Karena saya salah satu murid loh. Jadi saya itu yang pernah diajar oleh Bunda. Makanya waktu dulu mah ibaratnya menyepelekan lah bahwa guru mah wah ibaratnya ya termasuk saya juga murid nakal sih gitu Bun. Jadi takutnya enggak lah insya Allah buat teman-teman yang masih sekolah hargailah guru yang misalkan sekolahnya karena ternyata bayarannya itu Iya. yang dibayarkan itu bukan yang tadi kan per jam ya Bu. Iya. Per jam. Kita juga bikinnya kan minta SPP kan, ada yang dibayar dari SPP, ada yang dibayar dari yayasan. Nah kita kan sepintas selalu menganggap guru itu baiknya mah apa? Iya, bawel nasihat. Bawel nasihat. Padahal mereka itu dengan hati loh, nggak karena uang mungkin ya Bun. Ada sih mungkin Ada. ya, pasti lah. Ada sebagian. Pastilah. Tidak munafik ya, Iya. nggak bisa kita pungkiri. Oke. Saya ngajar karena memang cinta dengan dunia pendidikan. Ya. Tetap kami manusia Oke. butuh hidup gitu. Saya bisa mengajar pasrah ikhlas gitu ya. Ya, Tapi oke. ini bisa nggak perutnya ikhlas? Beda sih kelasnya. Bisa gitu. Nah jadi gitu guru honorer tuh Berarti makanya Bunda di antara profesi sama profesionalisme sama edukasi itu Bunda lebih condong kemana nih? sama dedikasi Dedikasi mungkin bukan harus edukasi. sejalan dua-duanya. Oh. Jadi Jadi nggak bisa milih salah satu. ngajar dengan benar, dengan pakai hati, dengan ini. Tapi juga kehidupan harus tetap berjalan. Makanya Bunda Nah memperjuangkan. makanya dan ini bukan hanya sendiri ya melihat teman-teman terutama nih bapak guru gitu. Iya. Kalau ibu guru masih ada suami dia mengajar bayarannya misalnya cuma 200.000 per bulan tapi dia punya suami kan ada yang suami hidupnya kebayang nggak kalau laki-laki Bapak-bapak, iya. yang jadi guru dia hanya misalnya di honornya 300.000 habis itu pada ngapain ada yang jualan ada yang ojek online Iya benar-benar. ada yang sambil apa misalnya bisnis jadi kalau guru honorer laki-laki pasti dia nyambil untuk memenuhi gitu banyak juga guru yang ngajar di 3 sekolah Oh jadi namanya tuh nyandung bahasa Sunda namanya. Bukan nyandung sih berarti kalau bahasa Indonesia mah nyabang nyabang. Berkuat pusat berkuat panjang. Berarti pucet boy ya. Ilmu dari pucet boy juga ada di guru berarti. Berarti ada pertanyaan lagi. Jika kondisinya seperti itu, kenapa mau tetap menjadi seorang guru Nah, honorer? ini yang- Kenapa tidak berpikir alih profesi mencari pekerjaan lain? karena cinta itu tadi jadi mengajar itu pasti main hati Oh, Oke. Punya- ada Tanggung jawab. kalau sudah bersama muridnya kayak sama anak kalau Oke. anak kita Aku juga anaknya loh. kalau misalnya anak kita belum selesai saya mau ditinggalin gitu nah itu bedanya ya bedanya dengan profesi lain kalau profesi lain misalnya penjaga toko gajinya cuma 1 juta nggak mencukupi ganti kan Iya. dengan mudah gitu bisa nyari lagi tapi guru beda loh nggak bisa secara hati gitu ya Iya. mau keluar. Ikatan batin mungkin ya Bun. Iya seperti itu jadi Jadi Bunda nggak ada kepikiran nggak ada pikiran untuk berpindah alih profesi kan? sempat sih awal-awal ya waktu Gimana tuh? setahun 2 tahun ngajar gaji 50.000 sebulan kupul sawe Belum punya sendiri berarti ya? masih gadis lah masih Masih gadis. Sama pulsa juga habis waktu itu ya Kuota. ya, simpati waktu itu Acang bos, Oh. sing inget bos. masih zaman SMS -an. SMS, SMS Sekali. karakter. sekali SMS 300 Bocap habis bos. sempat gitu. Bahkan Dikatakan tidak deh.
Nah, sekarang Bunda kepikiran nggak Bun untuk alih alih profesi karena setelah tahu yang ekspektasi tadi jauh dari Realita. Banget jauh itu. Di awal sih ya, waktu setahun 2 tahun pas zaman gadis sih ya, gini aja tuh cuma 50.000. Oh. Buat apa gitu? Cicilan motor aja dulu 300.000. 50. Puasa 50.000 habisnya buat puasa. Motor nggak tuh bayar. Boro-boro. Jadi dulu tuh pagi-pagi sampai sore ngajar. Ngajar di mana Bun? Di 3 sekolah dulu. Sekolah apa aja pun. Pagi-pagi itu di MTS Al Huda 3 hari, di MTS Babu Salam 3 hari, sama di MA Huda jadi 3 sekolah. Oh 3 sekolah. Nanti 150.000 ya. Sisa 150.000 lagi buat bayar motor di mana? Malamnya jualan di pasar. Jualan apa itu pun? Jualan tempe dulu. Tempe. Ya, jualan tempe. Dulu gitu. Jadi, Terus ya dijalani aja mau gimana lagi gitu. akhirnya lama-kelamaan Ya semakin mencintai dunia pendidikan, semakin mencintai siswa. Ya udah memang harus di sini gitu takdirnya gitu. Jalannya. jalannya. Dan doa orang tua mungkin ya. Oke. Iya. Tapi Bunda sempat nyesal nggak Bun? Ketika sudah terjun masuk ke dunia ya seperti ini yang jauh dari harapan, orang tua juga mungkin tahu nggak Bun? Sebetulnya sekarang kondisi Bunda jadi guru honorer yang tanpa kategori. Pada akhirnya mereka menyadari ternyata seperti begini. Tapi ya tetap mendukung terus aja karena memang ada sih perbaikan ada, pasti ada lah gitu. Terutama perhatian dari pemerintah ada. Akhirnya. Ada. Ya, Setelah Bunda perjuangan atau sebelum? Sebelum ada dengan adanya program sertifikasi guru. Oke. Bunda pernah Ikut tahun 2011, Alhamdulillah lolos. Itu diberi tunjangan oleh pemerintah, guru manapun ya, mau kategori 1, 2, 3 tadi, mau di negeri mau di swasta itu dapat diberikan tunjangan 1,5 juta per bulan. Per bulan 1,5 juta. Semua guru honorer. Tapi nggak ada yang nunggak Bun. justru itu. Nah, pembayaran gimana? Namanya tunjangan ya. Bahasa Sundanya gini, ayahnya dibere. Oh. Ya bayarnya. Kirain gaji. Nah, beda dengan gaji. Kalau gaji kan harus ya. Iya. Nah, ini judulnya juga tunjangan. Ya kalau ada. Seingatnya pemerintah mungkin. Nah itu yang terus kita ingatkan gitu. Jangan lupa. Jadi yang sekarang Bunda perjuangkan itu sebetulnya hak itu ya. Awalnya dari situ. Berawal dari gaji guru tuh cuma segini. Yang di pabrik aja udah UMR gitu ya. Kita boro-boro jauh lah gitu. Awalnya dari situ. Terus ngelihat teman-teman guru yang laki-laki terutama gitu ya sampai banting tulang kesana kesini kerjaan sebagai macam. Terus ada program sertifikasi yang tadi ya, yang TPG disebutnya TPG. Terus pembayarannya ya segitu, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Sampai nih tahun 2014 itu tidak cair. 2014 5 bulan. Jadi cairnya itu sampai bulan Juli. Juli ya? Ya, 7 Juli. Agustus kesananya nggak dibayarkan. Tahun depannya gitu lagi. Jadi setiap tahun tuh ada selalu disisain. Sementara kehidupan manusia kan nggak bisa. Iya. Walaupun kita mengajar ikhlas ya, ikhlas ya pasti berkah gitu itu. Tapi kan tetap kehidupan sebagai manusia. Itu mah kejo mah kudu tulu ya. Ngejo mah di keke. kewe nunggu perjuangan. Jadi nggak bisa nanti kalau kita ke warung beli beras, saya guru. Ikhlas dong gitu. Saya coba ikhlas ngajar nggak bisa. Pertanyaan lagi, apa alasan memperjuangkan hak guru honorer dan apa feedback? Ya Bun, dapat feedback apa gitu? selama memperjuangkan mungkin. Selama 6 tahun ini ya. Oh berarti Bunda berawalnya? Ya berawalnya gitu. Jadi awal. awalnya dari yang terhutang itu bingung nih, aduh gimana untuk mencukupi kehidupan itu kok gini banget sih guru teh gitu ya, meniti hutang gitu, emang kanci gitu. Kredit. Bisa dicicil gitu. Terus lihat teman-teman yang lain seperti itu sama keluhannya sama sih gitu ya keluhannya. Tapi ini federasi udah lama Bro?
2016 setelah, nah awalnya tuh tadi ya kita sambung ke yang 4 bulan nih, 5 bulan terutang. Terus ada yang tunjangan satu lagi namanya inpasing. Inpasing itu penyetaraan golongan dengan honorer, dengan PNS. Jadi guru-guru yang punya SK inpasing itu diberikan tunjangan oleh pemerintah sama dengan gaji pokok PNS. Kalau golongan 3A misalnya 2,5 juta atau 3 juta ya dapat segitu per bulan. Nah, yang di Kemenag itu, guru-guru yang madrasah di bawah Kemenag itu dari tahun 2011 nggak dapat SK itu. SK-nya dapat, SK-nya dapat, tapi uangnya nggak ada, tunjangannya nggak diberikan. Nggak dicairkan. Ya, masa mau dipajang? Yang namanya sudah diberikan SK, berarti kan sudah tunjangan yang diberikan ke guru, itu nggak ada. Nah, terus karena waktu itu kita nagih, jawabannya seperti ini, lucunya jawabannya, uangnya juga masih di awang-awang, masih di langit ke-7. Kan gak lucu seorang pejabat bilang gitu. Nah dari situ terus bersama teman-teman berkumpul, yuk kita perjuangan. Ini SK harus ada nih, tunjangan harus keluar. Terus yang tadi terhutang harus dibayarkan nih. Nah awalnya dari situ 2014 itu kumpul bergerak, unjuk rasa, demonstrasi sampai ke DPR RI bolak-balik. Kita setahun tuh sampai 5 kali lah bolak-balik Jakarta. Berarti sebelum ada COVID. Iya, terakhir. Kita ke sana terakhir sebelum pandemi kan bulan Maret kita mulai dirumahkan gitu ya. Nah, 2 minggu sebelumnya kita ke audiensi dengan DPR RI juga, Komisi 8. Untuk tunjangan yang sama, 1 terhutang, terus 2 SK inpasing kok belum ada lagi sih. Teman-teman kan juga berharap ya. Kalau saya sendiri udah ada punya SK inpasing, nah, teman-teman yang lain juga kan pengen. Berarti Bunda termasuk salah satu pendiri mungkin Bu Di federasi ya. Oke. Berarti federasi ini bukan dibentukan dari mana? Misalnya dari apa lembaga atau enggak? Memang dari kesatuan. Memang waktu itu semua guru dari berbagai daerah ya, di Indonesia malah di Indonesia. Memang si Jawa Barat ini sih yang kuat gitu. Ngumpul terus kita ya udahlah kita bikin organisasi ini. Dari organisasi-organisasi yang ada di daerah. Kayak misalnya di Kota Bandung FKGH. Di di Garut Fogma misalnya. Terus di Tasik adalah gitu nama-nama. Nah, bersatu. Bunda sekarang ketua Federasi Guru Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Mantap. Tapi di Indonesia ada nggak Bu? Di Indonesia kita belum. Kalau koneksi sudah ya. Koneksi sudah ada di Jawa Tengah, di Jakarta ada. Tapi untuk membentuk yang Indonesia ini kita belum. Tapi mau. Tapi ada rencana ada ke sana. Rencana pasti ada. Ya, keburu ini kita begini. Jadi insya Allah mungkinnya kita doakan apapun bentuknya. Tapi ini Bu demonstrasi secara radikal kah? Enggak. Namanya juga guru lah. Kangenin lo sama polisi. Tapi feedback yang tadi, balik lagi ke tadi, feedback selama Bunda memperjuangkan. Enggak ada. Berarti belum ada hasil Bu? Hasil ada lah, misalnya SK inpasing bisa cair. Selama 6 tahun itu akhirnya terbayarkan. Terus tunjangan sertifikasi yang terhutang itu bisa cair. Terus kesini ada perbaikan dari pemerintah. Perhatian ke guru adalah lebih bagus lah, lebih baik. Ada mungkin. Kalau feedback lainnya, misalnya seperti dapat apa? Enggak. Yang dapat itu kebalikan dari feedbacknya. Jadi ada ancaman nggak Bu? Pasti ada. Ada lah. Apalagi ini ketua. Kalau kita tiba-tiba ke rumah orang misalnya ngajak ke rumah orang ya pasti lah tuan rumah di Iya. Nah ini berarti Bunda pernah takut nggak Bun? Efek sampingnya misalkan jadi ngajar jadi keteteran atau gimana? Kalau ngajar nggak boleh. Prinsip satu, misalnya kita nih ayo kita demo misalnya teman-teman gitu ya. Ini harus demo nih ke Jakarta. Keheula tempoeng aja. Berarti di luar jam ngajar. Iya, kalau misalnya libur ada sengaja nih. Senin itu hari demo. Berarti jadwal Senin jadwal sekolah kosong. Senin itu boleh, demo. Jadi kalau dia
demo Senin. Hari Senin demo. Jadi ingat-ingat tuh jadwal demo Senin buat itu Pak polisi. Hari Bukan demo. upacara. Bukan upacara Bukan berarti. upacara. Soalnya kalau ngeganggu ini kewajiban ya, Iya. nggak etis juga. Ya. Gitu. Berarti karena guru demo pun secara Iya secara ikut aturan nggak pernah kita. diplomasi mungkin ya punya. Makanya dikangenin polisi tadi enak demo guru tuh kita nyantai mereka jaganya gitu kan kayak demo yang lain. bakar ban. Bawa piercing. Perawatan. Orasi biasa aja. Orasi biasa. Berarti tapi selama ini ancamannya nggak terlalu Oh pasti berat. berat. Pasti berat. Sampai udah lo berhenti jadi guru Oh. ada. Tapi takut Bang. Sebagai manusia pasti ada gitu. Tapi dorongan dari teman-teman. Teman-teman. Siapa lagi itu kalau bukan Kita. kamu gitu Oh, yang iya. bantu kami gitu siapa lagi nah, itu yang semakin kuat. Nah ini yang menarik tuh kenapa ketuanya itu Bunda cewek gitu. Apakah tidak ada kaum Adam kan? Dulu Ya. sebelumnya ketuanya laki-laki. Oh Jadi berarti pas- Bunda itu bukan ketua pertama? kedua Oh, ya. kedua. Jadi Oh, awal terbentuk itu ketuanya laki-laki dari Garut, cuman dia apa ya kurang apa ya kurang semangat gitu, kurang ya, kurang agresif. kurang geraga. jadi apa ya beda lah gitu. Iya. Powernya beda. Memang sih kita merasakan selama diwali kelasin oleh Bunda itu serasa punya bapak dan ibu. Jadi aku single parent gitu beda lah. Kalau dulu pas awal dibentuk posisi itu sekjen. Oke. Sekjen tapi demo yang tanda tangan sekjen. Yang maju ke depan sekjen. Akhirnya teman-teman yang lain ya udah kita adakan pemilihan baru. Karena ketua yang baru kan kurang aktif ya. Pleng gitu ngilang. Nah, di Pangandaran 2017 itu Pemilihan. pemilihan. Bunda naik. Akhirnya Bunda Akhirnya naik. dipercaya bukan terpilih ya, dipercaya Ya, oleh dipercaya oleh teman-teman untuk mewakili mungkin Iya. jadi ketua. Soalnya kan bukan rahasia nih. Siapa sih yang bisa ngelahin perempuan? Benar. Kerasa kan? The power of super mama. Di kanan belok kiri ajar. Ya. Berarti Bunda sekarang menjabat sudah berapa lama, Bu? Berat adalah 2 tahun, 3 tahun lah. 3 tahun. Tapi ini anggotanya itu dari berbagai wilayah kan, Ibu? Jawa Yes, Barat. Jawa Barat, sejauh Anggotanya banyak kan, Bu? banyak lah pasti. Sejauh Barat. Tapi selama ini tidak ada misalkan gesekan dengan pemerintah kah atau ada? Oh pasti lah kan yang namanya demo pasti Iya. pasti bergesek pasti Berbentuk. pasti cuman ya kita ikut aturan. Oke. Kita ikut aturan. Tapi kan gini Bun, ini kan guru honorer ya Bu. Hmm. Nah ini pernah nggak Bun ada kecaman dari teman yang guru Sesama. guru Oh, pasti PNS pasti. yang nih Penolakan sih. ngapa-ngapain sih Ada. gitu. Ya kalau dari Makanya dong sertifikasi dong. ada ya. Iya. Kalau dari PNS mah nggak begitu sih. Oh, enggak. Sesama honorer nih yang bikin Malah sakit sesama hati. honorer. Ya normal sih gitu kan. Penting Penting mengajar. lah, gitu. Yang penting mah ngajar sih bener gitu. Iya. Yang penting mah gitu. Emang gue ngajar bener, kerasa kan dulu. Iya. Nih lihat udah jadi apa nih? Gini-gini aja. Insya Allah nanti ya. Amin. Amin. Nah, itu yang suka bikin sakit hati itu sesama honorer, tapi justru mereka Malah ya gitu, beda itu. karena pro ke pemerintah gitu. Oke, berarti tadi udah dijawab ya Iya. masalah Alasan memperjuangkan. alasan memperjuangkan. Nah ini selama memperjuangkan hak-hak guru honorer, kendala paling sulit itu apa Bunda? Teman-teman justru. Teman-teman kurang mendukung. Hayu, Mereka hayu, hayu. mendukung. Tapi Dia mau begitu kumpul nih misalnya absen di grup siapa yang ikut tema surat 100 100 yang datang hari ya. aja pernah kita begitu Oh. absen banyak pas datang cherry bell Iya. buat orang bener tapi kita jalani aja tetap demo walaupun 9 orang Jadi buat yang tadi yang daftar hadir di grup hadir terus nggak ada Hadir dong. hadir dong. Oi. Kita berjuang sama-sama. nah itu kendalanya ya jadi begitu kita sudah mati-mati yang berjuang teman-teman yang lain punya rasa takut takut dicirian Takut sama Inter. takut dimindas Iya iya. justru bukan sama yang gitu tapi sama
yang kita demo misalnya pecat dia misalnya dengan alasan atau misalnya jangan dikasih jam, pokoknya banyak lah. Sampai Itu yang akhirnya jadi mereka pun berpikir Kendor. ya udahlah kita mah di belakang aja. Tapi kenapa Bunda masih kekeh gitu? Ya itu tadi kalau nggak kami siapa lagi sih? Oke. Jadi untuk teman-teman Bunda yang lain, ayo dong Bantu. bantu. SMS. Tapi Bunda yang pernah goalnya itu menurut Bunda nih, selama memperjuangkan itu apa sih tujuan yang benar-benar buat Bunda harus dapat ini, harus dapat apa gitu? Jadi pendek semua itu yang masih belum sampai belum hari ini. tercapai. Karena sulit sih emang. Walaupun kita sudah lobby sana lobby sini, nggak akan berhenti sih ya, tetap gitu. Cuman sampai saat ini itu belum tercapai. Jadi Berarti harapan Bunda sekarang itu memperjuangkan untuk semua guru honorer jadi PNS atau minimal sejahtera, bisa lancar tiap bulan Amin. tunjangannya, semua bisa dapat tunjangan. Karena ada loh guru yang belum dapat tunjangan sama sertifikasi, sekali. sama sekali nggak dapat tunjangan. Akhirnya mereka gitu ya nyambil. Nah sekarang yang pedih itu kondisi seperti gini, yang sekarang itu oleh pandemi semakin langsung sebenarnya gitu ya. Mereka mengandalkan gaji dari sekolah, misalnya hanya paling banyak dari sana sini 600.000 misalnya. Iya. Setelah itu mereka ngojek misalnya, kan tahu sendiri kondisi gini. ya, ya. Atau jualan kondisinya gimana? Itu yang kemarin. Susah. Ini untuk teman-teman sebetulnya kita kesini nggak pakai masker itu karena insya Allah karena kita juga udah sesuai protokol ya. Jadi nggak sembarangan datang ke sini, nggak Sudah mandi. ini. Jadi intinya Bunda itu sekarang sedang memperjuangkan untuk hak guru honorer Ya. yang ada di Indonesia mungkin khususnya di Jawa Barat mungkin Iya, sekarang. lebih khusus Jawa Barat. Nanti mudah-mudahan teman-teman atau guru-guru, bapak guru, ibu guru yang kami cintai, kami hormati, mudah-mudahan bisa ikut mungkin ya Bun, ikut ikut andil meskipun hanya doang gitu. Ya, meskipun hanya di belakang Layar atau penuhin barisan. mungkin itu yang nanti membuat para pemerintah mungkin dan untuk pemerintah juga mudah-mudahan lebih memperhatikan lagi mungkin karena tanpa mereka kita nggak akan jadi apa-apa, tanpa ilmu mereka kita pun nggak akan bisa di sini loh, bisa ngobrol karena Ngobrol jangan jelma teh. ngobrol sama orang itu karena kita dapat pelajaran. Mereka nggak ngajar secara formal pun di belakang itu kita guru itu orang tua kedua kita lah gitu. Yang saya rasain seperti itu. Jadi kita dapat pelajaran kehidupan, pelajaran apapun itu dari guru tentunya. Ya Bun. Jadi intinya Bunda satu pesan Bunda buat Teman-teman guru honorer teman guru-guru honorer yang ada di Indonesia. yang pasti tetap kita ngajar pakai ikhlas ya, Iya. pakai hati ikhlas. Seperti bagaimanapun kondisi siswa yang nakal, yang Berandal. yang badai, pokoknya beragam karakter tetap kita ngajar mereka. Dan tetap kita tuh ngajar ya, bukan mendidik, bukan ngajar. Kalau ngajar kan cuma ngasih ini materi ya, Cuap. ya gitu doang. Tapi Nah. mendidik tuh kan akhlaknya juga kita Iya. perbaiki, semuanya jika kita didik lah. Nah, yang pertama itu, terus yang kedua tetap semangat. Insya Allah lah perhatian pemerintah semakin kesini semakin Iya. bagus karena Amin. intinya gitu, tetap semangat. Nah, tetap salam pendidikan untuk seluruh guru. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bunda tadi, harapan Bunda untuk Tercapai. memperjuangkan hak guru honorer untuk jadi PNS semua, amin. Mudah-mudahan tercapai. Sebelum kita tutup, kita satu quote dulu dari Bunda. Quote Bunda apa Bun untuk Kreatif 18? Satu quote untuk Kreatif 18. Terus berjalan, terus berkreatif seperti namanya. Amin. Jangan lupa subscribe and like and comment dan bisa ada Bun IG. Ismet ini saling mulia. Nah, di follow ya, jangan lupa follow juga IG kami Kita. di @kreatif18 underscore. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sampurasun.